Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Di video kali ini teman-teman, kita akan melihat kondisi silase tebon jagung yang kurang lebih umurnya sudah sekitar 8-9 hari ya teman-teman. Jadi ini silase yang kita beli di tempat teman saya kemarin. Mungkin teman-teman pengen beli silase tebon jagung dan sejagungnya, itu bisa hubungi di nomor yang saya cantumkan di video kemarin teman-teman. Jadi ini memang buat tambahan dan kondisinya seperti ini akan kita review teman-teman. Ini silase tebon jagungnya itu seperti ini teman-teman. Jadi ini sama pohonnya, ada janggal jagungnya dan sejagungnya teman-teman. Dan aromanya itu enak. Ini sama jagung-jagungnya yang kecil-kecil ini. Aromanya enak, kadar airnya juga tidak terlalu tinggi karena memang karakteristik dari tebon jagung ini tidak memiliki kadar air yang banyak ya, seperti rumput odot maupun pakcong. Ini ternak dikasih ini bagus teman-teman karena masih banyak jagungnya seperti ini. Nanti untuk produksi susu insya Allah bagus. Nah, kalau tebon jagung seperti ini teman-teman dimasukkan di dalam plastik dan didobel seperti ini aman. Karena balik lagi, karena tantangan dalam pembuatan silase tebon jagung, silase apapun itu yang jadi tantangan adalah kadar air teman-teman. Jadi perlakuan untuk silase rumput odot, rumput pakcon dan tebon jagung ini jelas sangat berbeda. Karena ya itu tadi, tebon jagung ini sangat minim kadar air dibandingkan odot dan pakcong. Jadi kalau teman-teman buatnya langsung, oh silase odot, rumput odot dicacah dimasukkan plastik ini, kemungkinan besar tetap akan gagal teman-teman, karena kadar airnya tinggi. Terus supaya kalau pembuatan silase odot maupun pakcong itu berhasil gimana teman-teman? Gimana mas itu? Ada beberapa metode yang bisa teman-teman coba. Salah satunya adalah dengan pelayuan, tapi itu tetap aja yang layu itu daunnya teman-teman. Untuk batang juga airnya banyak, jadi menurut saya pelayuan itu kurang maksimal. Bisa juga dijemur itu lebih mending lah dibandingkan pelayuan menurut saya. Paling akurat atau efektif adalah dengan penambahan bahan kering. Jadi ditambahkan bahan kering, misal rumputnya ini 70%, 70 kilo, kemudian bahan keringnya 30 kilo. Itu tujuannya agar untuk menyerap kadar air yang berlebih. Itu bisa awet lama teman-teman. Mau setengah tahun, mau berapa bulan sekian tuh awet kalau 70 banding 30 seperti itu. Tapi di kondisi tertentu, misal di musim kemarau, itu kadar air sudah rada berkurang. Itu kita layukan sehari 2 hari. Nanti penambahan bahan kering tidak terlalu banyak, paling 20% cukup. Tapi kalau musim hujan seperti ini wajib 30% kayak gitu. Jadi itu nanti untuk kualitas pakan, nutrisi jelas sangat naik teman-teman dengan penambahan bahan kering tadi. Kalau ini kan nutrisinya dari jagungnya sudah sama jagungnya ini. Jadi kalau teman-teman punya tebon jagung yang belum terlalu tua di usia 65 hari sampai 70 hari ya dibikin kayak gini ya masuk teman-teman. Ini enak, jadi tidak perlu ditambahin bahan kering. Seandainya pun mau nambahin bahan kering ya cukup sekitar 5% aja cukup banget untuk tebon jagung, jadi tidak perlu banyak-banyak. Jadi perlakuan antara rumput A, B, C, D dan bahannya beda itu beda ya teman-teman. Jadi jangan dibikin sama. Yang jadi tantangan utama adalah kadar air yang berlebih, terutama untuk rumput odot, pakcong seperti itu. Banyak sekali youtuber yang bikin tutorial, oh ini rumput odot aja, kemudian bahan keringnya sedikit. Memang bisa teman-teman, tapi itu di durasi waktu yang sangat singkat, di bawah seminggu itu harus habis. Kalau lebih dari seminggu, saya pastikan kalau bahan keringnya itu sedikit, hasilnya akan cenderung basah, baunya menyengat banget teman-teman. Kalau di bawah seminggu, misal 5 hari, 4 hari, itu tidak masalah lah ya, itu masih airnya itu belum terlalu keluar banget. Tapi kalau sudah seminggu ke atas, 2 minggu ke atas itu airnya banyak, baunya luar biasa. Itu teman-teman bisa coba praktekkan sendiri kalau untuk bahan kering yang sedikit. Bahan kering itu apa sih mas? Dari tadi ngomong bahan-bahan kering,
Nah, bahan kering itu bebas teman-teman, mau bekatul, mau konsentrat, mau tebon jagung kering, mau rendeng kacang tanah kering, apapun itu yang bisa untuk menyerap kadar air yang berlebih. Mau janggel giling atau jenjet kering itu tidak masalah. Yang penting kita perhatikan juga untuk penambahan itu agar nutrisi yang ada di pakan itu meningkat teman-teman. Tidak ada ceritanya dengan difermentasi, oh debok pisang difermentasi nutrisinya jadi tinggi, jerami padi difermentasi jadi tinggi. Enggak teman-teman, kenaikan juga tidak seberapa kecuali penambahan bahan kering yang banyak atau bahan-bahan lain yang meningkatkan untuk nutrisi. Itu perlu kita pahami ya, kayak gitu teman-teman. Jadi sharing kali ini teman-teman, ini adalah tebon jagung yang kita beli, yang dibikin sudah siap saji seperti ini. Nanti kita kasihkan ke ternak ya. Untuk tutorial pembuatan fermentasi atau silase nanti akan kita bikin lagi di video-video berikutnya, terutama di bahan-bahan yang kadar airnya tinggi itu memiliki tantangan yang besar ya. Yuk, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat tentang edukasi kali ini. Ya ini sekitar apa ya, simpel, mudah-mudahan bermanfaat lah untuk para peternak. Jadi tidak ada, sekali lagi saya tekankan, setiap bahan itu berbeda, terutama di kadar air. Poinnya ya teman-teman, di kadar air itu sulit banget kalau teman-teman tidak terbiasa. Kedua, pahami tentang silase ataupun fermentasi yang bisa meningkatkan nutrisi yang sangat tinggi, sekian puluh persen, sekian, itu ngapusi teman-teman, bohong, kecuali dengan penambahan bahan kering atau bahan lain yang banyak. Gak ada ceritanya gedebok atau jerami yang difermentasi terusan nilainya nutrisinya meningkat banget, itu enggak. Paling tidak itu jadi awet, kemudian juga lebih gampang dicerna ternak, seperti itu teman-teman. Nutrisi meningkatnya juga nggak seberapa, sedikit banget, itu bisa teman-teman buktikan sendiri. Ya gitu aja teman-teman, salam sukses, salam ngaret, semoga video ini bermanfaat. Dadah.